aku perkenalkan, aku moderator di sini. Namaku Syabila dari Teman Sehat. Oke. Mbak Syakila. Nah, iya, dengan Dokter Oke. Lavinia ya. Iya, betul. Mm-mm. Oke, sekarang kan temanya mudik tidak mudik tetap aman. Di sini kita ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada dokter dan nanti jika ada teman-teman yang mau komen dan bisa mendapatkan hadiah. Hadiahnya itu 3 orang mendapatkan 50.000 voucher GrabFood, 1 orang swab Hmm. antigen free, dan satunya lagi voucher sneaker shoot. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pengen tanya, boleh langsung taruh di komen. Oke. Oke, kita Silahkan. mulai ya dari pertanyaan pertama dari teman sehat. Eh, Kalau mudik nih kan kita pemerintah bilang mudik ditiadakan ya. Tapi iya. di bawah tanggal 6 kita masih bisa mudik. Oke. Mudiknya kalau keluar kota itu harus seperti apa ya, Dok, persiapannya kira-kira? Oke. Saya coba bantu jawab ya, Mbak ya. Sebenarnya memang dari surat edaran yang nomor 13 2021 dari Satgas itu Mm-mm. memang peniadaan mudik ya. Tapi Mm-mm. keluar kembali adendum dari surat edaran nomor 13 yang tadi saya sebutkan, itu ada perketatan untuk persyaratan pelaku perjalanan. Jadi memang menurut saya sudah tidak boleh lagi dari 2 pekan kemarin. Jadi dari tanggal 22 April ya, Mm-mm. 2020 dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei itu memang kita sudah perketatan, Mbak. Mm-mm. Seperti itu. Jadi kayaknya untuk alur mudiknya Mm-mm. sudah Tidak. betul-betul tidak bisa. Walaupun Oh, memang sudah. dari surat edaran dibilang Mm-mm. itu mulainya dari tanggal 6 ya sampai tanggal 17 Mei ya. Mm-mm. Tapi ternyata sudah ada pembaharuan dimulai dari tanggal Mm-mm. 22 April. Tapi apabila memang mengharuskan seseorang tersebut harus keluar kota ya, Mbak ya, Mm-mm. dalam arti misalnya bukan mudik, ya memang yang harus disiapkan pemeriksaan memegang hasil antigen ataupun hasil PCR. Dan juga pasti dari promkesnya untuk membawa masker, lalu untuk membawa hand sanitizer, itu semuanya harus diperhatikan, harus dibawa di dalam tas ya. Oke. Jadi kalau untuk anak-anak nih, Dok, sama lansia, kira-kira ada persiapan yang beda nggak sih? Baik, kalau untuk persyaratan kita mau keluar, dalam arti kita mau keluar kota ataupun memudik, itu sebenarnya yang satu syarat utamanya dari kita sendiri menyadari kalau kita itu sehat ya Mbak. Saya kira kita sehat jasmani dan rohani. Kalau untuk anak-anak memang dengan lansia lebih diperlukan keadaan keadaan mereka itu memang betul-betul tidak sedang sakit dan juga mungkin vitamin yang harus dibawa. Lebih ke arah vitamin, multivitamin yang harus dibawa dan disiapkan beberapa obat-obatan seperti mungkin obat demam, atau obat batuk pilek. Untuk lansia mungkin seperti obat nyeri-nyeri tulang itu harus dibawa untuk jaga-jaga di perjalanan ada sesuatu yang terjadi. Oke. Kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan Iya, ketiga. Kalau untuk mudik kan kita butuh tenaga ekstra nih. Kira-kira ada nggak sih asupan makanan yang diajukan selama pandemi ini atau selama mudik nanti? iya. Kalau untuk mudik, boleh kita lebih memperbanyak asupannya itu lebih ke arah yang tinggi protein, Mbak. Jadi mungkin nanti kita bisa berbuka dengan selera yang berdaging atau telur ya. Lebih banyak yang tinggi protein dan juga yang pasti satu, multivitamin tetap harus di tas. Itu Oke, saja. itu Lebih ya, ke Dok. arah pola makan tinggi protein, daging, sayur mayur yang pasti, dan juga multivitamin. Seperti vitamin C dan vitamin D, B kompleks itu harus diminum. Oke. Oke, kita stop dulu untuk pertanyaan ketiga. Buat teman-teman Iya. yang pengen nanya, bisa langsung taruh di komen ya. Kita berbincang sekitar 10 sampai 15 menitan lah, Dok. Kita diskusi ringan aja. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Saat kapan sih kita harus melakukan isolasi mandiri dan tes diagnosis COVID? Jadi, kapan kita melakukan isolasi mandiri? Sebenarnya yang pertama pasti pada saat kita merasakan ada keluhan yang keluar dari badan, seperti mungkin panas, batuk pilek, atau nyeri-nyeri tulang. Itu kita harus sadar, jangan-jangan kita terkena COVID. Harus ada kesadaran seperti itu. Lalu jika memang hasil dari PCR ataupun yang pertama mungkin antigen yang bahasa kila ya, nanti dari antigen apabila hasilnya positif, kita naik ke PCR dan hasilnya pun positif atau reaktif, itu saatnya kita harus sadar kita harus isolasi mandiri selama 14 hari. Gitu. Kalau isolasi di rumah itu dok, kita harus berjaga jarak dengan keluarga di kamar sendiri kah atau bagaimana? Betul, jadi apabila memang hanya kita yang mengalami positif dalam satu keluarga, kita yang harus mengurung diri sendiri dalam arti kita boleh berada di ruangan yang tidak bersamaan dengan keluarga yang lain. Contohnya mungkin kita di kamar, nanti kita akan dibantu untuk makan, minum akan dibantu oleh keluarga yang lain, tapi dari satu rumah. Tuh, atau misalnya yang punya 2 lantai, Mbak Sakila, itu bisa yang sakit mungkin di atas, yang sehat di bawah. Nanti tinggal dimobilisasi untuk makanan dan minuman. Seperti itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Isolasi mandiri yang benar itu seperti apa, dok? Oke. Isolasi, kita katakan isolasi mandiri dalam hal COVID ini sebetulnya memang kita membatasi pertemuan dengan sesama ya, dengan keluarga, di mana kita boleh mengurung diri istilahnya ya di tempat yang tidak bersama-sama dengan keluarga yang lain. Isolasi mandiri itu kita tidak boleh dibilang misalnya kita ke pasar, nah keluar rumah, tapi katanya kita tidak bersinggungan dengan yang lain, kita jarak jauh dengan yang lain, tidak bisa. Betul-betul kita memang berada di dalam satu ruangan dan tidak bertemu dengan orang lain, kita betul-betul mensterilkan diri kita sendiri. Oke. Last pertanyaan tentang vaksin nih dok. Kan udah banyak nih beberapa orang yang udah vaksin. Apakah itu berarti dia sudah kebal COVID atau gimana? Maaf Mbak Gila, aku kurang mendengar. Ya, banyak jadi ya. kan sekarang kan udah banyak nih orang yang vaksin. Iya, betul. Apakah itu dia sudah kebal COVID atau tidak? Bisa dokter jelaskan? Oke, jadi untuk prinsip dari vaksin sendiri kan memang tidak membuat orang itu kebal murni 100% dari satu penyakit ya, tetapi kita memberikan respon tubuh, di mana respon tubuh itu diperkenalkan dengan salah satu penyakit, jadi berharap jika nanti kita terkena, itu kita tidak jatuh sampai harus masuk rumah sakit, mungkin bedanya. Tapi kalau yang sudah divaksin bukan berarti harus laga-lagaan kita bilang ya, misalnya jadinya jagoan, aku udah divaksin, tidak. Tetap harus prokesnya dijalankan, pola makan yang baik, tidur yang cukup, konsumsi multivitamin, dan memakai masker, dan sediakan hand sanitizer atau bawa sabun cair di dalam tas. Agar kita bisa mencuci tangan sebisa kita, sebanyak kita bisa, kita silakan untuk membersihkan diri. Oke, terima kasih dokter. Nah, sekarang udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita nih. Pertanyaan pertama dari Nana_bir26. Saat sudah sampai di tempat tujuan, apakah perlu melakukan isolasi mandiri dulu dok, meskipun tidak sakit atau swab hasilnya negatif? Kalau saya perlu Mbak. Kita perlu mengisolasikan diri kita dulu sekitar 3-5 hari baru kita bisa bertemu dengan yang lain. Karena kita tidak tahu untuk masa inkubasi penyakit masuk ke dalam tubuh kita itu kita tidak tahu kapan pasti masuknya penyakit tersebut. Oke, sudah terjawab pertanyaan nomor 1. Lanjut pertanyaan nomor 2 dari Hidayat RMS. Jika kita sudah dinyatakan reaktif tapi udah sembuh, apakah akan terkena lagi ya dok?
Menurut dari yang kami ketahui, yang saya dapatkan juga masih ada yang pernah pelintas ya, kita bilang penyintas COVID, lalu terkena COVID kembali itu masih ada, masih bisa. Oke, Semuanya lanjut. itu baik Udah Mbak. lagi Cukup, cukup. masih ada. Cukup, oke. Lanjut ke pertanyaan nomor 3 dari Bay_JH134. Dok, jika kita punya sinus di hidung untuk pemeriksaan antigen bagaimana ya? Untuk sinusitis memang selalu letaknya lebih banyak di daerah hidung, tapi kita harus pastikan kalau memang sinusitis beliau memang di hidung, jadi biasanya yang kami lakukan adalah kami pemeriksaan fisik dulu untuk mengecek apakah ada benjolan atau yang kita bilang sinusitis, entah di hidung kanan atau di hidung kiri. Kami pastikan. Jika memang itu benjolannya berada di hidung kiri atau sinusnya berada di hidung kiri, kita memakai yang hidung kanan untuk pemeriksaan antigennya. Seperti itu, Mbak Sakila. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Tati_Haryati Nugraha. Apakah fungsi vaksin COVID-19 dan apabila sudah melakukan vaksin COVID, apakah bisa menjamin kita tidak akan kena COVID? Terima kasih. Ya, jadi sekali lagi yang tadi mungkin Ibu Tati, jadi kita itu divaksin bukan berarti menjadi tameng 100%. Kita diperkenalkan dengan penyakit tersebut. Intinya di sini penyakit COVID ya. Jadi pada saat kita nanti amit terkena COVID, kita tidak perburukan untuk masalah medisnya. Jadi kita masih bisa tidak harus sampai masuk ke rumah sakit. Jadi fungsinya itu membentuk kekebalan di dalam tubuh terhadap penyakit COVID ini. Kalau yang sudah divaksin ya tetap harus menjaga prokes. Oke. Lanjut pertanyaan dari Nur K4102. Dari usia berapa tahun, Dok, untuk anak yang bisa di PCR atau swab antigen? Oke. Paling terbanyak itu dimulai dari usia 2 tahun. Ya. 2 tahun. Oke. Dari 2 tahun, ya. Tergantung sih Mbak sebenarnya. Ada juga yang memang kasus-kasus tertentu itu di bawah 2 tahun juga bisa, tapi paling terbanyak itu 2 tahun ke atas. Oke. Lanjut pertanyaan dari Dina Mardiana Kusuma. Siang Dok, menanggapi kasus Atta Halilintar yang sekarang terkena COVID kedua kalinya, padahal dia sudah divaksin, bagaimana agar masyarakat lebih waspada dan benar-benar percaya kalau COVID itu ada? Good question. Betul, ini bagus sekali. Jadi memang lagi intinya divaksin bukan berarti betul-betul tameng buat kita ya. Jadi tetap kembali kita walaupun sudah divaksin, kita tetap harus menjaga diri dalam arti atur pola tidur, pola makan yang bergizi tetap harus masuk dan multivitamin tetap harus masuk. Walaupun mungkin sebelum divaksin kita lebih full untuk multivitamin bisa tiap hari, tapi setelah divaksin mungkin kita bisa memberikan jarak seminggu, mungkin kita meminum multivitamin 3 kali, 1 saja sudah cukup. Tetapi untuk pola makan, pola tidur itu tetap harus dilihat. Jadi memang bukan kita full aktivitas karena aku udah divaksin ini, jadi aku full aktivitas, tidak bisa seperti itu. Oke. Pertanyaan lanjutannya, dan banyak pertanyaan bagaimana cara menumbuhkan kembali indera penciuman dan perasa ketika terkena COVID, Dok? Mohon maaf Mbak Sakila kalau yang ini memang belum ada penjelasan secara medis. Jadi memang kami kembalikan ke kami kembalikan ke daya tahan tubuh masing-masing individual, di mana kita apabila bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan cepat, dengan baik, itu insya Allah indera penciuman akan kembali menjadi normal. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir dari Nana_Bear26. Halo Dok, mohon tips agar tidak tertular penyakit saat mudik lebaran. Dan mohon tipsnya agar tidak sakit atau tumbang saat sampai tempat tujuan, Dok. Baik. Intinya yang pertama Mbak Sakila kalau mau mudik itu satu. Jadi kita betul-betul memahami bahwa memang tubuh kita itu dalam keadaan yang fit betul atau 100% fit, baru kita berani bertindak, oke, aku mau mudik misalnya ya, nanti kalau ada perubahan dari pemerintah ya. Kalau tipsnya saya
Intinya kalau kekebalan tubuh, memang sebelum berangkat itu kalau bisa 1 bulan sebelum berangkat kita betul-betul atur aktivitas, tidak terlalu lelah, atur pola tidur, atur pola makan. Jadi kita ibaratnya menabung sebelum kita memakainya. Jadi kita memakainya itu pada saat nanti kita mau mudik atau mau berpergian. Kalau untuk sementara kita sudah sampai di tempat tujuan, ya mohon karena kita mau bertemu dengan orang-orang baru, ya untuk prokesnya lebih ke jaga diri, sering-sering cuci tangan dan memakai masker dan jauhi kerumunan. Itu saja. Oke, katanya ada yang bilang biar nggak tertular ya jangan mudik. Betul, itu kalau mau ya kunci paling tepatnya ya itu. Kita jaga diri ya tidak kemana-mana, kita tidak mudik, betul. Saya setuju, Mbak. Oke, terima kasih dokter. Sesi pertanyaannya sudah habis. Nanti teman-teman yang beruntung Baik, akan diumumkan di Instastory teman sehat malam ini. Ditunggu ya. baik. Terima kasih. Nah, terima kasih ya dok sudah Iya, terima menjelaskan kepada kasih, teman-teman Mbak nih. Sakila. Iya. Iya, baik. Oke, terima kasih dok. Iya, kami Selamat izin live ya, siang. Mbak. Selamat Oke, siang. siang.